Hi, it's me Mira Mustika and welcome back to my America vlog. Sekarang aku mau membahas tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan COVID-19, tapi tentunya dalam cakupan yang berbeda. Setelah sebelumnya aku sudah pernah membahas tentang nutrisi, kemudian aku membahas tentang pencegahannya, social distancing, dan berbagai hal tentang COVID-19. Sekarang aku mau membahas tentang hand washing. Kita semua tahu kalau hand washing itu sangat penting dan bermanfaat untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Kenapa? Karena bisa mematikan kuman. Itu penjelasan paling gampangnya. Dan kita sangat perlu untuk mencuci tangan sesering mungkin, terutama apabila kita baru saja berpergian dari tempat umum atau baru keluar dari toilet. Nah, itu merupakan contoh-contoh saat dimana kita perlu melakukan cuci tangan. Tapi pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, bukankah sering mencuci tangan itu membuat tangan kita menjadi kering? Nah, kali ini aku mau berbagi sedikit tips tentang bagaimana menjaga kesehatan kulit di tangan kita ini agar tetap sehat dan tetap terhidrasi dengan baik. Tapi sebelum aku bercerita lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Tips yang pertama adalah cukup mencuci tangan dengan menggunakan air biasa. Jadi teman-teman nggak perlu payah-payah nyari air panas, air dingin, atau air es buat mencuci tangan. Jadi cukup mencuci tangan itu dengan menggunakan air biasa saja selama minimal 20 detik. Itu merupakan durasi mencuci tangan yang baik. Yang paling ideal yaitu 20 detik. Tips yang kedua adalah teman-teman bisa langsung menggunakan moisturizer setelah mencuci tangan. Jadi nih, kalau terutama buat cewek-cewek ya, pasti tahu dong moisturizer atau pelembab. Nah, jadi ada semacam pelembabnya gitu. Jadi kalau setelah kita mencuci tangan, kemudian kan dikeringkan tuh, di pad, di tap. Sudah kering, langsung oleskan krim moisturizer, boleh bentuk krim atau bentuk apa saja yang ada, yang penting itu moisturizer atau pelembab, dan bisa langsung digunakan setelah mencuci tangan. Tidak perlu banyak, cukup sedikit saja, karena pelembab itu kita tidak perlu banyak, yang penting kena maksudnya permukaan kulit di tangan kita ini teroleskan oleh moisturizer ini. Tapi untuk idealnya, sebaiknya moisturizer yang digunakan adalah moisturizer yang berbentuk krim. Karena kalau kita lihat dari kandungannya, jadi moisturizer ini kan ada yang berbentuk gel yang di pump, ada yang bentuk krim di dalam tube yang seperti odol gitu. Nah, yang paling ideal, yang paling bagus adalah yang berbentuk krim ini. Kenapa? Karena dalam pembuatan suatu pelembab menjadi gel atau menjadi krim itu ada bahan campurannya, dan yang paling ideal, yang paling bagus itu adalah yang sebenarnya berbentuk krim. Bukan berarti aku di sini bilang gel nggak bagus ya, gel oke, but untuk efek-efeknya yang paling maksimal bisa kita dapatkan itu dari krim. Dan sebaiknya moisturizer yang digunakan itu adalah yang tanpa pewangi. Soalnya ada beberapa moisturizer yang dengan wangi A, wangi B, wangi C, wangi buah A, wangi buah B gitu. Nah, sebenarnya yang ideal adalah yang paling bagus itu tanpa pewangi. Dari semua tips yang sudah aku jelaskan sebelumnya tentang mencuci tangan, pasti akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan kita mau mencuci tangan tetapi tidak ada air dan sabun? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi, berdasarkan CDC atau Center for Disease Control and Prevention, jadi dikatakan bahwa when water and soap are available, you can use hand sanitizer. Jadi ini contohnya adalah hand sanitizer yang bagus ya. Kenapa? Karena idealnya di dalam satu hand sanitizer, alkoholnya sebaiknya minimal 60-70%. Dan ini juga bisa digunakan atau salah satu alternatif yang paling bagus ketika tidak ada air atau sabun di suatu tempat tersebut.
Contohnya nih, kalau hand sanitizer yang ini kita bisa bawa yang 30 ml atau 60 ml. Kalau 30 ml menurut aku ini lebih ideal untuk travel size. Kalau yang 60 mungkin ya bisa untuk taruh di kantor, kalau memang masih harus bekerja, tidak bisa work from home, atau bisa taruh di rumah, di kos, dan sebagainya. Tapi untuk travel size, memang menurut aku paling bagus itu 30 ml, karena kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Dan contohnya di sini tuh sudah ada mengandung etanol 75%, isopropyl alkohol. Jadi etanol dan isopropyl alkohol ini semacam masih sekeluarga sama alkohol, dan di sini tuh 75%. Dan yang paling bagus seperti yang aku bilang tadi kan 60-70% minimal dalam suatu hand sanitizer. Kemudian ada glycerin, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida juga setahu aku itu bisa buat membunuh kuman. Karena aku ingat pas waktu masih koas bedah dulu, jadi kita sering kalau pasien kecelakaan, maksud aku kecelakaan lalu lintas ya, bukan kecelakaan hamil. Kalau pasien-pasien kecelakaan lalu lintas itu kan paling sering ditangani oleh dokter di bagian bedah. Nah, ketika kita ingin membasmi kuman-kuman pasca kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas kan nanti bakal banyak batu atau kerikil yang masuk ke dalam luka. Nah, kita menggunakan hidrogen peroksida, dan itu terkandung di dalam hand sanitizer sebaiknya. Dan memang seingat aku dulu hidrogen peroksida itu warnanya biru seperti yang ada di hand sanitizer ini. Dan kalau teman-teman tanya apakah menggunakan hand sanitizer tidak membuat kulit kering, jawabannya adalah salah. Kenapa? Menggunakan hand sanitizer masih bisa membuat kulit kita kering, that's why tetap gunakan pelembab. Pertanyaan selanjutnya adalah, lebih bagusan mana? Pakai hand sanitizer atau cuci tangan menggunakan sabun? Ingat ya, cuci tangan menggunakan sabun, bukan hanya mencuci tangan dengan air saja. Jawabannya adalah lebih bagus untuk cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Kenapa? Karena kalau menggunakan air, kan yang pasti airnya air mengalir dan airnya bersih. Jadi ketika kuman-kumannya sudah dimatikan oleh zat antiseptik yang ada di dalam sabun, maka residu atau sisa-sisa kuman yang mati itu akan terbawa mengalir dengan air bersih yang kita gunakan sebelumnya itu. Jadi disarankan memang lebih baik cuci tangan kalau bisa cuci tangan. Nah, jadi kapan kita baru menggunakan hand sanitizer? Jawabannya adalah ketika kita jauh dari tempat mencuci tangan. Jadi ketika di suatu tempat yang tidak ada wastafel dan tidak ada air bersih terutama, karena nggak mungkin dong kita mencuci tangan di air yang kotor, itu sama saja kayak melakukan suatu hal yang useless. Nah, jadi kalau nggak ada tempat cuci tangan, nggak ada air bersih, nah sebaiknya gunakan hand sanitizer. Karena ya memang itu adalah alternatif terbaik selain cuci tangan. Dan ketika teman-teman bepergian, karena kalau kita bepergian tentunya akan sulit dan mungkin repot juga mencari di mana nih wastafel, ke toilet tiap sebentar, atau mencari-cari air yang bersih yang mengalir tiap sebentar. Nanti kan pastinya repot. Nah, bisa gunakan hand sanitizer. Tapi kalau misalnya ada tempat yang memungkinkan untuk mencuci tangan, memang sebaiknya pergilah mencuci tangan. So, teman-teman, jaga kebersihan untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Cuci tangan secara rutin atau apabila tidak memungkinkan, maka gunakan hand sanitizer. Oke, that's all. Teman-teman jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar ada notif kalau aku ada upload video yang baru. Jangan lupa di like juga, biar aku makin senang kalau ngeliat like-nya ada banyak. Dan jangan lupa juga di-share ke semua kenalan kamu, teman, partner kerja, keluarga, supaya tahu pentingnya dari mencuci tangan dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan jangan lupa di komen di bawah supaya aku bisa tahu kalau misalnya kalian mau nge-request video tertentu apa atau mau bertanya sesuatu, silahkan komen di bawah. See you!